Selamat malam Romo Thomas. Perkenalkan nama saya Jairus Mareviane. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan soal Relationship Manager atau disingkat HRM. Saya memilih di dalam divisi corporate dan profesional dalam banking. Lalu saya juga memilih peran yaitu pada bagian recruiter professional bank. Oke, pertama, saya akan menjelaskan soal gambaran posisi pada relationship manager sendiri dalam skala berbisnis. Oke, definisi soal jabatannya adalah tenaga pemasaran perbankan yang biasanya bertugas atau berfungsi untuk membangun, lalu juga mengelola, lalu juga mengembangkan dari segi pengembangan hubungan dengan nasabah bisnis maupun dengan korporasi yang yaitu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio, CV dan segala macamnya dalam bentuk kredit dan revenue bank seperti itu. Lalu relationship manager sendiri itu juga memiliki tujuan utama pada jabatannya tersebut. Yang pertama adalah mengakuisisi nasabah bisnis baru. Yang kedua, menjaga hubungan jangka panjang. Menjaga hubungan jangka panjang berarti kayak menjaga hubungan untuk berkepanjangan juga dengan nasabah existing gitu. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan produk seiring berjalan waktu dan juga pelayanan perbankan yang sangat bagus juga gitu. Dan juga itu bisa menumbuhkan rasa loyalitas pada pelanggannya juga. Dan yang keempat, mencapai target penjualan dan pendapatan dan revenue untuk pertumbuhan secara kreditnya sendiri. Yang terakhir, memastikan segala bentuk aktivitas bisnis sesuai dengan regulasi perbankan dan ketentuan OJK. Kenapa sih posisi ini sangatlah penting? Dan dimana posisi ini itu merupakan ujung tombak dari bisnis bank karena berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan aset dan juga penyaluran kredit dan juga profitabilitas pada perusahaan. 3. Baik, selanjutnya kalau tadi kita sudah berbicara soal definisi dan saya sudah menjelaskan soal apa itu relationship pada manager, sekarang saya akan lebih detail untuk menjelaskan soal eh, tanggung jawab utama pada relationship manager ya sendiri. Oke, yang pertama-tama itu secara ringkas itu HM itu dalam bisnis itu memiliki sebuah peran yaitu ya seperti yang tadi saya bilang mengelola hubungan dengan nasabah bisnis itu dan juga bisa mengidentifikasi peluang dalam bisnisnya juga. Tapi posisi ini sendiri itu memiliki tanggung jawab paling utama sendiri dan ini ada berbagai poin. Saya jelaskan. Pertama adalah mencari dan memperoleh sebuah nasabah bisnis baru yang dimana dari yang tadi saya bilang adalah mengelola bisnis dalam jangka panjang ya berarti itu mempunyai sebuah bisnis yang baru juga dan juga nasabah yang baru seiring berjalannya waktu. Dan yang kedua sendiri mengembangkan hubungan dengan nasabah existing. Ketiga, menawarkan produk secara kredit, deposito, cash management dan trade finance. Yaitu trade adalah bertukar secara uang kepada bank lain ataupun kepada perusahaan lain untuk memulai sebuah bisnisnya sendiri. Yang keempat, melakukan analisis secara kebutuhan keuangan nasabah. Yang dimana di sini juga mungkin nasabah juga memiliki masalah tentang keuangan, masalah tentang finance, masalah untuk mengelola keuangan. Disinilah uh, relationship manager itu bekerja. Dan yang selanjutnya itu menyusun proposal pembiayaan. Mungkin yang tadi nasabahnya itu memiliki masalah keuangan, kita di sini hadir untuk posisi ini hadir untuk membantu pada pengelolaan pembiayaan sendiri. Oke. Yang selanjutnya berkoordinasi dengan kredit analis dalam proses persetujuan pada kredit, yaitu berarti ini melakukan analisis terhadap kebutuhan debit dan juga kredit untuk kebutuhan analisis pada keuangannya sendiri. Yang selanjutnya adalah memantau kualitas kredit yang tadi kita sudah membantu. Itu kita juga kita juga sering berjalan waktu kita juga harus mengontrol sendiri apakah nasabah melakukan secara benar ataupun salah seperti itu.
ataupun ada yang perlu berinovasi ataupun ada yang perlu dikembangkan lagi. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan kebijakan internal bank, yang berarti nasabah tidak keluar dari hak dan ketentuan pada bank yang kita miliki sendiri itu. Oke, baik. Untuk di posisi yang saya sudah jelaskan tadi, tentunya bagi Anda sekalian yang ingin mencoba untuk mengembangkan potensi yang Anda punya, saya juga membuka kualifikasi untuk minimum kandidat yang ingin melamar di posisi ini. Yang pertama, dari segi pendidikan, minimal adalah S1 manajemen, akuntansi, dan juga berhubungan dengan keuangan, lalu ekonomi, dan juga bidang terkait yang berarti berhubungan dengan bidang manajemen, keuangan, dan sekitarnya. Dan juga dari segi pendidikan, dari segi pengalamannya, saya juga melakukan kualifikasi minimal 1-3 tahun pada bidang pemasaran, perbankan, lalu juga kredit ataupun relationship pada manajemen. Selanjutnya, dalam pengetahuan secara teknis, itu saya juga melakukan kualifikasi bisa mendalami dalam menganalisis sebuah laporan keuangan. Yang kedua, produk dan perbankan, mengetahui tentang produk dan perbankan komersial. Yang ketiga, manajemen dan resiko pada kredit. Yang terakhir, regulasi OJK dan prinsip tentang kehati-hatian dalam bank. Dan itu berhubungan juga dengan pihak luarnya dan pihak di eksternalnya. Yang terakhir ada dari segi keterampilan, mampu memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dari segi internal maupun di eksternal dan juga kepada nasabah, dan bertujuan untuk menguntungkan dua belah pihak sendiri. Yang kedua adalah komunikasi dalam bisnis, pintar untuk mempromosikan dan juga untuk menjelaskan sebuah hal yang kita punya juga dari segi perusahaannya. Lalu juga presentasi, bisa mempresentasikan secara lengkap, detail, dan juga secara teknis bisa menyampaikan informasi secara lengkap juga. Yang keempat ada networking. Networking dalam artian mempunyai relasi yang cukup besar dengan pihak bank dan juga terhadap pihak di luar bank. Yang terakhir adalah problem solving. Tentunya dalam keseharian itu juga terdapat masalah-masalah. Oke. Dan juga dibutuhkan suatu orang yang bisa menemukan solusi dari sebuah polusi yang ada. Yang terakhir dan juga ada sertifikat manajemen pada risiko, dan ini merupakan nilai tambah jika Anda mempunyai ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core kompetensi yang dibutuhkan untuk peran ini, untuk jabatan ini. Yang pertama, integritas dan kepatuhan, yang dimana dia harus jujur, etis. Yang kedua ada customer relationship pada orientation, yaitu kemampuan untuk membangun sebuah hubungan jangka panjang, yaitu long distance relationship untuk nasabah yang untuk jangka panjang sendiri. Yang ketiga, business development dan sales orientation, ini berguna untuk pada jurusan manajemen, itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi sebuah peluang bisnis baru dari sebuah banknya sendiri terhadap nasabahnya. Oke, next kita ke dalam nomor 4, analytic thinking, yang dimana para pelamar harus mempunyai skill untuk kemampuan untuk menganalisis data keuangan dan juga kondisi bisnis nasabah sendiri, kemampuan untuk membayar, menganalisis sebuah resiko usaha yang dimiliki oleh nasabah sendiri. Yang kelima ada negotiation dan influence skill, yang dimana tadi saya bilang ada komunikasi yang baik, itu juga terbukti dari skill negosiasi dengan nasabah sendiri. Dan yang keenam ada resiliency dan achievement orientation,
yaitu kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan target, dan dimana tadi berhubungan dengan yang tadi di awal, para pelamar harus bisa etis dan juga fokus dan juga tepat waktu untuk mengumpulkan sebuah job-job tertentu, di mana targetnya sendiri ada target penjualan, pertumbuhan kredit, dan juga revenue yang harus dicapai setiap periodenya. 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan total keterkaitan kompetensi dengan tantangan industri perbankan sendiri. Yang pertama, tantangan secara industri. Yang pertama ada persaingan dengan fintech. Yang kedua, resiko kredit bermasalah. Yang ketiga, ada regulasi pajak yang cukup ketat. Yang keempat, target pertumbuhan bisnis. Yang kelima, persaingan memperoleh nasabah. Yang terakhir, transformasi digital. Yang selanjutnya, kompetensi yang saya butuhkan. Pertama, business development, analytic thinking, integritas dan kepatuhan. Selanjutnya ada achievement orientation. Yang selanjutnya networking and negotiation. Yang terakhir ada adaptability dan juga digital literasi. Baik, saya memiliki 4 platform yang digunakan untuk melakukan rekrutmen sendiri. Yang pertama ada LinkedIn. Saya memilih LinkedIn karena mencari kandidat berpengalaman juga dan menjangkau pasif kandidat yang belum memiliki pekerjaan. Kedua, saya memiliki Jobstreet, yang dimana dia bisa menarik pelamar secara aktif maupun non-aktif dan menjangkau pasar tenaga kerja yang sangat luas di Jobstreet tersebut. Yang ketiga ada website karir dalam bank, rekrutmen resmi, dan juga terintegritas. Yang terakhir ada kampus sharing. Saya juga menarik para mahasiswa yang sudah magang ataupun fresh graduate untuk mencari menyiapkan talenta muda untuk bekerja di dalam banknya sendiri. Kenapa saya memiliki 4 platform ini untuk saya hiring orang? Karena posisi HRM sendiri adalah membutuhkan kombinasi kandidat yang juga itu berpengalaman dan talenta muda yang cukup berprestasi, dan juga itu sehingga diperlukan strategi rekrutmen juga yang sangat multi platform untuk mendapatkan hasil dan berproses secara bertahap. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang saya sebagai rekruter profesional dalam bank. Maaf jika ada perkataan atau pengucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, selamat malam dan terima kasih.